Mbak Dila sudah merekod nggih, Mbak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati penguji Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang sama-sama kita hormati pula mentor Ibu Hajah Bariroh MM. Dan yang kami sayangi, kami banggakan yang sedang berbahagia Mbak Adila Fulbah Azkia Zain, Sarjana Sains. Ya, saya izin Ibu Nurul Kamilati, ikut sekaligus moderator kali ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi, lalu penguatan dan dukungan mentor, berikutnya adalah pendalaman, masukan dan saran dari penguji, dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari bersama-sama seminar rancangan aktualisasi ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada penyaji Saudari Adilah Lubas Kiazen SSI. Beliau adalah calon peranata Laboratorium Pendidikan Ahli pertama menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Manajemen Inventarisasi Alat dan Bahan Laboratorium melalui SINDI, Sistem Inventarisasi Digital di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes tahun 2025. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan share screen. Ya, silakan, Mbak. Baik, mohon izin konfirmasinya Ibu untuk share screen apakah sudah Ya, masuk? belum. Hampir, Masih Mbak. proses, Mbak. Ini angkatan berapa kalau berapa, Nggih? Angkatan 58 kelompok 1 Lima- ya. Siap, Nggih, 58 Oke. kelompok Ya, 1, siap. alhamdulillah. Silakan, Mbak. Ya, Baik, sudah kelihatan, Mbak. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang pada kesempatan ini sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Hajah Bariroh MM, selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MED, selaku pembimbing. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Manajemen Inventarisasi Alat dan Bahan Laboratorium melalui SINDI, Sistem Inventarisasi Digital di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes tahun 2025. Rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh belum adanya keteraturan manajemen inventaris bahan dan alat laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Pengelolaan alat dan bahan laboratorium di MTS Negeri 2 Brebes masih berbasis konvensional, tidak teratur dan tanpa adanya sistem manajemen inventaris yang baku. Oleh karena itu, perlu adanya keterbaruan manajemen inventarisasi dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola inventaris laboratorium yang transparan, akuntabel, dan juga efisien. Saya di sini sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli pertama memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium yang mana meliputi perencanaan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan laboratorium. Oleh karena itu, saya melakukan identifikasi isu yang mana pada proses ini saya mendapati 5 isu. Isu-isu tersebut yakni belum adanya sistem pengaturan jadwal penggunaan laboratorium yang terintegrasi, kurangnya panduan keselamatan kerja laboratorium dasar, belum adanya keteraturan manajemen inventaris alat dan bahan laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Yang keempat, minimnya kreativitas penggunaan teknologi untuk menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah minimnya keterampilan pengelolaan limbah sisa praktikum yang sesuai dengan standar. Dari kelima isu tersebut, perlu adanya penapisan isu, yang mana penapisan isu ini dilakukan dengan analisis APKL, yakni aktual problematik kehalayakan dan layak, yang mana pada analisis ini didapati peringkat dari masing-masing isu. Kami ambil 3 peringkat utama, yang mana
dari tiga isu tersebut dianalisis kembali menggunakan metode USP, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth, untuk menentukan satu isu utama. Isu utama di sini yakni belum adanya keteraturan manajemen inventaris bahan dan alat laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Core isu tersebut selanjutnya didiagnosa melalui diagram Fishbone, yang mana menggunakan 4 kriteria dari Man, Material, Method, dan Environment untuk didiagnosa penyebab dari isu tersebut. Dari hasil diagnosa tersebut kemudian dapat disimpulkan atau dapat kita lakukan pemberian gagasan kegiatan, yang mana gagasan kegiatan tersebut diantaranya menyusun perencanaan teknis sistem inventaris, melakukan proses digitalisasi data inventaris, melakukan penataan dan penandaan ulang, kemudian menyusun dan menerapkan SOP manajemen inventaris, dan yang terakhir tentunya melakukan monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing kegiatan tersebut tentunya memiliki tahapan-tahapan tertentu, yang mana pada kegiatan pertama memiliki 4 tahapan, yang dimulai dari berkoordinasi dengan mentor, melakukan identifikasi kebutuhan, memilih jenis sistem inventarisasi, dan merancang desain format data yang akan digunakan. Selanjutnya, pada kegiatan yang kedua, ada 3 tahapan, yang mana sebelumnya dilakukan konsultasi dengan mentor, membuat database digital, kemudian menginput data atau melakukan pencatatan secara menyeluruh secara digital pada database-nya. Pada kegiatan ketiga, dilakukan penandaan atau labeling, kemudian kita melakukan penataan ulang barang yang diurutkan berdasarkan kategori, jenis, dan juga tingkat bahayanya. Pada kegiatan keempat, dilakukan koordinasi. Tentunya kita harus berkoordinasi dengan kepala lab untuk menyusun SOP yang jelas dan baku untuk manajemen inventaris, yang mana SOP tersebut perlu disosialisasikan kepada pengguna laboratorium. Dan tahapan yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi, yang harapannya pada kegiatan ini didapatkan laporan hasil evaluasi. Dan berikut ini adalah rencana jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama aktualisasi, yang dimulai dari 9 Oktober hingga 19 November tahun 2025, yang tentunya pada kegiatan ini kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dengan berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana habituasi penerapan nilai-nilai dasar ASN pada aktualisasi, yang mana nilai tersebut adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Ibu Nurul selaku moderator. Ya, baik. Terima kasih 4 menit 48 detik. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Ibu Jabri Roh MM untuk menyampaikan dukungan dan penguatan. Oke, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG, MSI, selaku Kepala BDK Semarang, sekaligus penguji pada seminar pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD, MED, selaku pembimbing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya selaku mentor dari Mbak Adila dari MTSN Negeri 2 Brebes. Benar adanya bahwa di madrasah kami belum ada manajemen inventarisasi yang terstruktur. Sejauh ini inventarisasi barang di laboratorium masih manual dan masih belum konsisten. Kebetulan Pranata Laboratorium ini baru ada sekarang, jadi laboratorium sebelumnya yang tadinya dikelola oleh guru mapel tertentu yang punya kewajiban mengajar, teknisi yang membantu di laboratorium juga secara kualifikasi masih kurang karena bukan dari bidangnya. Jadi adanya Pranata Laboratorium di madrasah kami membawa angin segar. Kami berharap pengelola laboratorium nanti bisa lebih efektif, apalagi ditangani oleh generasi muda yang paham teknologi digital. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan selaku mentor
dari atas nama Mbak Adila Bulba, kami sangat mendukung untuk adanya pembaruan manajemen yang lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas dukungan dan penguatan. Semoga angin segar ini betul-betul angin yang menyejukkan dan dapat lebih baik nggih nanti pada manajemen inventarisasi alat dan laboratorium. Nggih, matur suwun Ibu Mentor. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI untuk menyampaikan pendalaman dan masukan syarat. Dipersilahkan Bapak Yai. Baik, terima kasih WI Utama, guru saya yang terhormat Ibu Dr. Nyai Haja Nurul Kamilati, MPD, MID, WI Utama yang sangat saya banggakan, pembimbing saya. Yang saya hormati, sahabat saya, guru saya, Ibu Dr. Haja Bariro MM, beliau adalah orang hebat juga. Saudara Adila Hulba Azkia, saudara harus bersyukur ketemu dengan beliau berdua, Ibu Coach dan Ibu Mentor, sehingga sebentar lagi saudara akan menjadi seorang PNS. Pertanyaan saya, saudara itu nanti sebulan kan melakukan habituasi di tempat kerja sebulan. Produk eviden output yang saudara laporkan kepada saya besok berupa apa? Ya, Baik. silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk produk eviden yang akan dilaporkan pada laporan aktualisasi nantinya, tentu yang pertama adalah database dari sistem manajemen ini. Jadi database ini saya akan menggunakan Google Spreadsheet yang mana memuat inventarisasi alat dan bahan laboratorium yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada tahapan pembuatan SOP dan juga mensosialisasikan pembuatan SOP ini saya bekerja sama dengan kepala laboratorium tentunya. Jadi nanti ada produk berupa media sosialisasi baik berupa poster ataupun infografis mengenai tata cara peminjaman alat dan juga pengembalian. Dan kemudian ada juga database atau berupa berkas-berkas pengelolaan inventaris yang mana di situ mencantumkan alat-alat utama laboratorium yang sudah ditempel dengan label seperti itu, Bapak. Kemudian ada dokumentasi kegiatan yang tentunya akan dilaporkan dalam media video seperti itu. SOP apa alur proses? Alur proses manajemen Bapak untuk yang disosialisasikan. Untuk SOP sendiri harus dari kepala laboratorium. Jadi saya berkoordinasi dengan kepala laboratorium untuk membuat ataupun memperbarui sistem yang baru. Seperti itu. Saudara bisa membedakan alur proses dengan SOP? Iya. Bisa. Iya. Kalau alur proses itu, misalkan alur proses peminjaman itu hanya alurnya saja, tapi dalam SOP alur proses itu bisa masuk di dalam SOP-nya. Dan SOP SOP itu sangat detail, termasuk waktunya, terus digambari wajib itu artinya apa, kalau bulat itu artinya apa, ada garisnya. Nah kalau sampai bikin SOP itu saya yakin nggak akan selesai, karena SOP itu sangat detail. Ya, jadi saya itu selalu membantu, bukan mempersulit. Kalau saya bikin SOP, tak jamin nggak selesai. Karena SOP itu pakai melibatkan orang lain. Karena setelah ini lari kemana, orang lain harus tahu. Kemudian lari kemana, dan itu semua ada limitasi waktu. Sehingga sama harus bisa membedakan antara SOP dengan alur proses. Ya, kan SOP itu jangankan apa namanya waktunya, sampai berbiaya atau tidak, itu kan tertera di situ. Ya. Itu ya, sama S1-nya dari mana? Saya S1-nya dari Universitas Jember, Bapak. Jember. Nggih. Sama asli orang mana? Saya aslinya orang Brebes, Bapak. Oh, kuliah di Jember. Nggih. Jurusan apa dulu? Fisika FMIPA, Bapak. Oh gitu, bukan keguruan bukan? Nggih, sanes. Oh gitu. Oke, baik, cukup dari saya. Terima kasih Bu Dr. Nyai Haja Nurul Kamilati. Terima kasih Bu Mentor, Bu Bariro. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak tadi dicatat ya Mbak ya, Mbaknya Mbak Adilan membuat alur Mbak, bukan SOP. Nggih, baik Ibu. Matur nuwun Bang Uci, yang luar biasa, dan juga mentor Ibu Haja Bariro MM yang telah memberikan banyak masukan
dan maaf yang telah memberikan penguatan dan dukungan. Selamat kepada Mbak Dila Khulba Azkia Zain, Sarjana Sains. Ya, dengan demikian sebenarnya rancangan aktualisasi dinyatakan telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ibu Nurul Kamilati menyampaikan permohonan maaf dan jika ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat ya Mbak Bapak. Adila, selamat matur nuwun Ibu Haja Bariro. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Lancar selalu. Mohon terus dukungan dan fasilitasi untuk Mbak Adila. Oke, matur nuwun. Oke. Berikutnya yang kelima, Mbak Afifah Zahrotul